Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kajian kita mengkaji tentang al-ubudiyah yang disusun oleh Syekhul Islam, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun ya katakanlah dengan cara yang begitu, artinya dengan pendek-pendek, dengan singkat-singkat, tetapi maksud daripada uraian ini mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang sebenarnya yang dinamakan al-ubudiyah itu, atau ya katakanlah apa yang menjadi hakikat ya, penghambaan kita kepada Allah. Walaupun oleh Syekh Ibnu Taimiyah sudah didahului, artinya sudah diberi penjelasan dengan ringkas bahwa hakikat penghambaan manusia kepada Allah itu ya artinya betul-betul merupakan ya pengorbanan, kalau boleh dinamakan ya begitulah ya, mengorbankan segala sesuatu itu kepada Allah. Sebab memang biasanya yang dinamakan pengabdian, penghambaan itu memang begitu, dan itu mesti didasari dengan rasa cinta, rasa kasih ya. Cinta atau kalau bahasa Arabnya dikata hub. Nah, itu jadi orang itu sesungguhnya ya begitulah, kalau sudah cinta kepada sesuatu itu dengan sendirinya menjadi hamba dari sesuatu itu. Orang yang cinta kepada harta dengan sendirinya menjadi hamba harta itu. Disuruh bangun malam ya bangun ya. Disuruh menghitung ya dihitung, nah begitulah. Nah, ini kalau kepada harta, kepada pangkat juga begitu. Kalau orang itu sudah cinta kepada pangkatnya, demi untuk pangkatnya apapun dikorbankan. Kadang-kadang istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, ya, rumah ditinggalkan. Karena apa? Karena pangkat. Juga kalau orang sudah cinta kepada istri, ya begitulah. Semua sedikit-sedikit cemburu, ya. Semua demi untuk cintanya terhadap istri. Sampai-sampai kadang ayahnya ditinggalkan, ibunya ditinggalkan. Ya begitu, kalau itu orang sudah terlalu cinta kepada istri ya, dan begitu seterusnya. Hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan adalah ya sampai ya memuliakan, ya takut, ya cinta ya. Nah, untuk sekarang, untuk yang akan ataupun untuk kali ini,
Saya akan membacakan kutipan beliau. Jadi beliau Syekh Ibnu Taimiyah mengutip sekedar, tidak banyak, itu cuma sekedar beberapa saja. Beliau mengutip ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang membedakan antara orang yang taat dan orang yang durhaka. Tidak banyak, rupanya beliau cuma seolah-olah cuma membuka, menunjukkan begitu. Nah, kemudian kita ini disuruh mencari sendiri di dalam Al-Quran. Banyak itu. Tapi sesungguhnya bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi pengertian atau kesadaran, menyadari mana atau sesungguhnya yang dinamakan orang yang taat dan mana yang dinamakan orang yang durhaka. Maksudnya begitu. Ayatnya banyak ya, tapi oleh Syekh Ibnu Taimiyah tidak seluruhnya dibacakan kepada kita, ditunjukkan kepada kita. Bahkan seolah-olah memberi isyarat supaya kita mencari sendiri begitu ya. Nah, di antara ayat-ayat itu, umpamanya tersebut di dalam surat Al-Qalam ayat 35 umpamanya. Allah mengatakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Coba ini pertanyaan. Tapi pertanyaan seperti ini ya mungkin termasuk ya pertanyaan yang sekedar, yang sesungguhnya jawabnya sudah pasti, sudah jelas. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, kal mujrimin, seperti orang-orang yang berdosa? Coba bagaimana kita kalau Allah bertanya seperti itu? Tentu jawab kita tidak mungkin. Jangankan Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, masa akan berbuat seperti itu? Kan tidak mungkin. Sedangkan katakanlah ya, kita yang kita saja yang awam-awam itu sudah bisa membedakan kok antara orang yang betul-betul tunduk kepada Allah dengan orang-orang yang berdosa. Apa itu mau disamakan ya? Tidak mungkin itu. Ini pertanyaan Allah yang kelihatannya cuma sedikit begitu, tapi itu mempunyai arti yang sangat luas ya. Yang kemudian harus bisa menggugah, bisa mengingatkan, bisa membangunkan kita. Tidak mungkin kita lalu seenaknya saja. Kita selama ini umpamanya ya, selama ini kita yang ibu-ibu, bapak-bapak sudah jamaah, sudah mengeluarkan hartanya untuk sabilillah, zakatnya ditunaikan, bahkan kadang-kadang tidak sekedar zakat, infaknya pun dikeluarkan. Kita melihat tetangga kanan kiri yang begitu perlu ditolong. Anak-anak yatim yang perlu dibiayai. Kita tidak menghinakan, kita tidak mencemooh, tapi malah justru memikirkan, apa iya kita yang sudah demikian akan merasa rugi? Kita sudah berbuat seperti itu kok. Yang itu tidak salah, tidak puasa, malah kaya, malah yang korupsi malah selamat. Itu orang
korupsi sampai beberapa miliar cuma dihukum 3 bulan atau setengah tahun. Alangkah enaknya. Apa iya kita lalu akan ikut-ikut kepada orang-orang seperti itu? Ya tidak mungkin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apa iya kata Allah? Apakah kami akan berbuat terhadap kepada mereka yang muslim yang menyerah? Akan kami perbuat seperti orang yang berdosa? Ya tidak mungkin. Dalam ayat yang lain yaitu dalam Quran surat Shad ayat 28 juga begitu. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ini pertanyaan-pertanyaan Allah yang bertubi-tubi seperti itu. Am naj'alul ladzina amanu, apakah kami menjadikan alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan berbuat kebajikan. Apa iya kami akan memperbuat mereka itu kal mufsidina fil ard, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi Allah? Apa begitu? Aku Allah akan berbuat seperti itu? Ya, tidak mungkin gitu. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah akan terjadi bahwa kami Allah akan memperbuat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kal fujjar, seperti orang-orang yang melacot, yang kurang ajar, yang ya begitulah, yang berbuat dosa itu? Apa begitu? Ya. Masih Allah masih lagi ya. Memang begitulah Allah sampai menanyakan seperti. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 Allah menanyakan lagi. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apa mungkin, apakah orang-orang yang ijtarahu sayyiat, yang menumpuk-numpuk kejahatan, yang berbuat kejahatan, yang mengerjakan kejahatan-kejahatan yang begitu, apakah mereka itu beranggapan anna ja'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu wa amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman dan bekerja yang bagus? Ya, apa iya orang beriman dengan tidak beriman masa mau disamakan ya? Oleh karena itu sungguh ya kita sesalkan itu. Kalau ada orang yang dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah membaca ya buku siapa itu, seorang putra kita ya, anak-anak kita melihat, maaf ya, melihat pastor-pastor yang begitu bagus pelayanannya terhadap kepada orang yang salat, orang yang puasa, yang ramah tamah ya. Lalu tergiur itu, pemuda itu tergiur, sampai timbul pertanyaan, apakah Tuhan nanti akan memperlakukan pastor-pastor yang demikian itu akan juga ya, katakanlah ya kasarnya itu apa, dimasukkan neraka, padahal dia orang yang baik, ramah tamah,
terhadap orang pemuda-pemuda Islam. Malah dia membangunkan saudara-saudara subuh di asrama. Tahu kalau itu yang berasrama di situ pemuda Islam, lalu dia subuh. Ini mereka itu lalu timbul pertanyaan, apa mungkin Allah nanti akan bersikap yang begitu terhadap kepada mereka yang padahal jelas bahwa ya mereka kan lain loh, dasarnya itu lain. Coba ditanya, mengapa sampai berkata begitu? Mengapa sampai berbuat seperti itu? Apakah dia karena Allah? Apakah dia percaya kepada Allah? Apakah dia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Apakah dia percaya bahwa Muhammad itu pesuruh Rasul utusan Allah yang terakhir? Apa mereka itu yakin? Bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Memang itu perbuatannya kelihatannya bagus, perbuatannya ya begitu ya. Dia menyantuni kepada orang-orang yang sengsara. Tapi coba tanyakan kepada mereka, untuk apa mereka menyantuni itu? Apa mereka itu mau mencari keridhaan Allah? Kalau mencari keridhaan Allah, mengapa dia kafir kepada Muhammad? Kalau dia memang mau mencari keridhaan Allah, mengapa mereka tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad? Nah oleh karena itu Allah sampai menanyakan, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang berbuat, yang mengumpul-ngumpulkan, yang banyak-banyak berbuat kejahatan, an naj'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga mereka sama mereka itu seperti orang yang berbuat kebajikan. Lalu sawaun mahyahum wa mamatuhum, lalu mereka itu sama matinya dan hidupnya, apa begitu? Ya enggak. Kalau sampai mereka itu mempunyai tekad yang seperti itu, kalau mereka itu sampai mempunyai keyakinan yang seperti itu, kata Allah, sa'a yahkumun, alangkah jahatnya mereka memberi hukum itu. Apa disangka Allah itu bodoh itu? Apa Allah itu maha suci Allah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Masa Allah akan menyamakan orang yang beriman dengan orang yang kafir? Masa Allah akan menyamakan orang yang berbuat benar, berbuat baik dengan berbuat yang tidak baik? Masa Allah akan menyamakan orang yang ikhlas karena Allah dengan orang yang mencari-cari yang lain? Nah ini ayat-ayat yang membedakan antara orang yang taat dengan orang yang durhaka. Kelihatannya cuma di sini oleh Syekh Ibnu Taimiyah cuma diambil 3 saja, yaitu diambil dari surat Al-Qalam ayat 35, kemudian dari surat Shad ayat 28, kemudian dari surat Al-Jathiyah ayat 21, kelihatannya cuma itu. Tapi sesungguhnya banyak. Mari ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ayo coba kita baca Al-Quran. Kita akan tahu nanti bahwa sesungguhnya begitu. Ya kita kan percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat 13, ya, yang wujud kita bako mukhalafatul hawaditsi wal qiyamu bi nafsihi, seterusnya itu. Lalu Allah mempunyai Asmaul Husna yang 99, itu saja
Bung Karno sampai mengatakan tidak hanya 99, Allah Maha sempurna, pokoknya lebih daripada 99. Mungkin entah sampai 1000, entah pakai, pokoknya semua yang baik, semua yang sempurna itulah Allah. Jadi tidak mungkin Allah lalu berbuat yang semena-mena, yang tidak pada tempatnya. Orang yang muslim disamakan dengan orang yang berdosa, orang yang khianat disamakan dengan orang yang jujur, orang yang taat kepada Allah disamakan dengan orang yang menentang kepada. Tidak mungkin itu. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, ini kita akan sampai kepada apa yang dikatakan hakikat ubudiyah itu begitu. Jadi kita kepada Allah itu harus mempunyai husnudzon gitu. Tidak boleh itu ya asal bicara, tidak boleh asal kita itu mempunyai prasangka-prasangka yang enggak. Ini ibu-ibu dan saudara-saudara, cuma mengingat waktu. Baiklah, sampai begitu dulu. Insyaallah besok pagi masih bisa kita teruskan. Demikian, lebih dan kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.